Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ansori, yang dimana di channel ini kita akan membahas mengenai suatu codingan-codingan yang dulunya dari HTML, CSS, namun kita sudah sampai ke PHP di sini, teman-teman. Ya, langsung saja kalau begitu. Ini saya membuat beberapa codingan yang perlu kita perlu kita bahas atau kita mengerti ya. Jadi seperti ini. Pertama-tama kita ingin membuat suatu array, yang mana array itu nanti kita akan tampilkan dengan cara sorting, yang mana array di sini dia akan tampil dengan pengurutan yang sudah kita tentukan. Jadi yang pertama saya sediakan array asosiatif, yang mana array di sini terdiri dari indeks ke-0, ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Yang pertama ada apel, nilainya itu 50. Terus yang kedua ada jeruk, nilainya itu 30. Terus yang ketiga ada mangga, nilainya itu 60. Terus yang keempat ada pisang, nilainya itu 20. Terus ada anggur dengan nilai 40. Dibungkus dengan tanda petik ini sudut, yang mana disimpan dalam variabel data yang berbentuk array. Terus di langkah selanjutnya di sini kita akan mengurutkan array itu. Kita akan menampilkan array itu dengan mengurutkannya berdasarkan ascending, nilai ascending, yang mana kita pakai asort data, perintah echo ini untuk menampilkan pengurutan berdasarkan nilai ascending. Printr ini untuk mencetak data, Kalau kita tengok hasilnya di sini, nah ini pengurutan berdasarkan ascending. Pisangnya 20 ini, ya kan? Terus yang kedua 30. Ini menampilkan nilai ascending dengan berpacu pada value-nya. Ini 50, ini 60. Itu yang ascending. Terus beralih pada yang kedua, kita mengurutkan berdasarkan nilai descendingnya. Jadi kita mengurutkannya berdasarkan nilai descendingnya. Kita memakai rsort, array data, terus echo ini untuk mencetak pengurutan berdasarkan nilai descending. Terus ada printr, yang mana ini untuk mencetak value nilai datanya berdasarkan rsort di sini. Kita coba lihat hasilnya. Ini dia akan berurut dari 60 sampai 20. Kalau yang tadi dari 20 sampai 60. Kalau yang ini dari 60 sampai 20. Terus beralih pada yang ketiga, pengurutan berdasarkan kuncinya. Kuncinya itu, kalau yang kita tahu kuncinya itu ini, apel, jeruk, mangga, pisang, anggur. Itu adalah kuncinya. Jadi kita mengurutkan berdasarkan kuncinya ini. Untuk ascending kita memakai ksort array data. Datanya ini variabel data. Terus
echo pengurutan berdasarkan kunci descending. Terus print R, yang mana print R di sini ini mencetak apa? Kunci datanya, mencetak data yang berupa kuncinya itu. Nah, kalau kita lihat seperti ini, dia akan mengurutkannya berdasarkan huruf yang pertama. Di sini ada untuk ascendingnya ya, di sini ada huruf A anggur, A apel, terus J jeruk, M mangga, dan P pisang. Jadi kalau kita memakai descending itu pakai KR sort, yang mana ini sama, cuman bedanya depannya doang. Kalau kita lihat pada hasilnya, dia akan terurut dari alfabet yang terakhir, dari terakhir sampai ke A. Ini kalau pisang tadi terakhir, P itu terakhir, sekarang P-nya di depan. P, M, J, A, dan A. Seperti itu. Bisa dipahami? Terus saya memakai 3 PR untuk memberi jarak. Terus selanjutnya di sini ada variable case, yang mana variabel ini diisi data yang tadi, array yang tadi nih, diisi ke variable case. Print R, di sini print R adalah untuk menampilkan case-nya. Kalau kita lihat contohnya ini, untuk menampilkan si array-nya, semua array-nya itu ditampilkan di sini. Nah, itu untuk menampilkan kuncinya, teman-teman. Kunci dari array-nya kayak pisang, mangga, jeruk, apel, anggur. Itu untuk kuncinya. Dan sekarang kita ingin menampilkan nilainya atau value-nya. Kita pakai variabel values. Kita mengambil data dari variabel data. Terus kita print R di sini dengan berpacu pada nilai values. Atau kalau kita lihat, nah ini adalah nilai dari pisang 20, terus yang 60 ini nilai dari mangga, yang 30 nilai dari jeruk, yang 50 nilai dari apel, dan 40 nilai dari anggur. Seperti itu. Terus yang selanjutnya kita akan mengecek apakah si jeruk ini, kunci kata jeruk itu ada pada array. Kita mengujinya terserah, untuk penamaan variabel kita namakan apa itu terserah. Di sini saya pakai axis, yang mana axis ini dia akan memeriksa ya, dia akan memeriksa apakah jeruk ini ada dalam variabel datanya. Variabel data itu kita ambil dari array yang di atas. Nah, di echo ditampilkan apakah kunci jeruk ada. Kita panggil si axisnya lagi, teman-teman. Yang mana axis tersebut jika true, jika jeruk itu ada, jika true, dia akan mencetak iya. Namun jika axis itu false, jeruknya itu enggak ada, dia akan mencetak kata tidak, teman-teman. Coba kita tengok di sini, apakah kunci jeruk ada? Iya, karena memang ada. Kalau semisal kita ubah kata jeruk tadi, ubah ke semangka, kita lihat tidak ada, karena semangka itu nggak ada pada kuncinya, teman-teman. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya kita ke pengecekan nilai, sama seperti mengecek sebuah kunci.
Di sini saya memakai variabel inArray, yang mana inArray ini akan mengecek apakah nilai 60 ada pada data. Lalu tampilkan apakah nilai berada di array. inArray, apakah inArray ini bernilai true atau false. Jika true itu iya, dia akan mencetak iya. Jika false, dia akan mencetak tidak. Kalau kita lihat, bentar, error itu. Nah, jika kunci 60 ini karena di array ada, jadi dia menilai true. Tapi semisal diubah, di sini tidak ada di nilainya yang ini, maka dia akan tidak, soalnya dia bernilai false. Seperti itu. Terus selanjutnya menggabungkan array dengan separator. Implode, saya memakai variabel implode sama dengan implode. Dia akan menggabungkan kunci dan juga nilainya menjadi sebuah variabel string. Dia akan menggabungkan semua kunci menjadi string. Contohnya ini, kita lihat hasilnya. Menjadi string, ada pisang, jeruk, mangga, apel, dan anggur. Terus selanjutnya kita ingin menghitung angka, lebih tepatnya kita menghitung jumlah ganjil dari angka 10 hingga ini. Dan juga kita menampilkan angkanya yang berupa bilangan ganjil, yang berarti bilangan genap di sini tidak akan ditampilkan. Kita pertama kali memakai function dengan isout sebagai variabel dan parameternya number di sini. Sumout sama dengan 0 di sini. Variabel ini terserah kalian mau siapa variabelnya. Maksudnya namanya variabelnya terserah kalian mau bikin nama apa. Di sini saya isi 0 variabel untuk sumout dan ada for di sini, yang mana variabel i itu diisi angka 10. Variabel i kurang dari sama dengan ini. Jadi perulangan ini akan diulang sebanyak ini dan tidak akan lebih dari angka ini. Terus di sini ada if, yang mana if ini untuk mengecek apakah variabel apakah angka itu ganjil ataukah genap, dengan memanggil function di sini. Yang di dalam function ini terdapat rumus, yang mana variabel number itu apabila dibagi 2 itu sama dengan 0. Tidak sama dengan 0 maksudnya. Maaf, tidak sama dengan 0. Jadi kalau ini terpenuhi, maka si bilangan tadi itu nilainya ganjil, bukan genap lagi. Tapi jikalau ini tidak terpenuhi, maka itu berarti genap dan tidak akan ditampilkan. Seperti itu. Terus di dalam if, apabila if-nya ini bernilai false atau kondisinya terpenuhi, dia akan mengeksekusi ini, yang mana usmod tadi adalah 0. Dia akan ditambahkan dengan variabel i, yang mana i itu bernilai 10. Jadi 0 akan ditambahkan angka 10. Tetapi kenapa 10 di sini tidak tampil di hasil outputnya? Karena 10 itu adalah angka genap, bukan ganjil. Jadi tidak tampil.
Terus dia akan menjumlahkan sebanyak perulangan ini akan berjalan, dan juga dia akan memeriksanya. Setiap dia mendapatkan angka berapa, dia akan diperiksa apakah benar. Jika benar, dia akan ke sini, dia akan mengskip sini. Tapi jika salah, dia akan mengskip atau melanjutkan perulangan lagi dengan diinkremenkan seperti itu. Dan untuk hasilnya itu ditampilkan dalam di sini di echo. Perintah echo ini untuk menampilkan bacaan atau memanggil sebuah nilai untuk ditampilkan, atau ya seperti itu. Pokoknya kalau echo itu untuk menampilkan sebuah nilai dari variabel, entah apapun itu adalah gunanya untuk echo. Baik, segitu saja untuk penjelasan kita hari ini. Nampaknya sudah cukup malam. Saya harap teman-teman bisa menyimak dengan benar mengenai penjelasan saya tadi. Mungkin agak rumit, namun jika terbiasa atau dibiasakan, nanti bisa kalian paham sendiri. Atau mungkin kalau nggak paham, kalian bisa browsing atau bisa tanya ke saya langsung. Saya welcome orangnya. Baik, thank you ya teman-teman. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.